Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak kelas 4 saxophone dan violin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari bagaimana itu pengukuran sudut ya, bagaimana itu pengukuran sudut. Pengertian sudut. Dua garis lurus yang bertemu di satu titik membentuk sudut. Jadi kalau dua garis lurus bertemu di satu titik, maka akan membentuk sudut. Ya, perhatikan contoh berikut. Ini ada dua buah garis. Garis ini tidak membentuk sudut karena tidak saling bertemu. Ya, tidak bertemu di satu titik. Jika kita pertemukan, maka akan terbentuk sebuah sudut. Nah, inilah sudutnya. Inilah sudutnya. Ya, jadi kalau garis itu bertemu, maka inilah sudutnya. Ya, kalau kita kasih nama ini P, ini Q, ini R, maka sudut ini disebut sudut PQR. PQR atau RQP. Ya, jadi Q-nya ada di tengah-tengah. Sudut yang ditujunya ada di tengah-tengah. Q-nya ada di tengah nih. Ya, bisa terbalik. Atau kalau kita beri nama ini M, maka disebut sudut M. Ya, itu cara penamaannya. Nah, sudut ini ada yang disebut dengan kaki sudut. Nah, kalau sudutnya yang ini berarti PQ itu adalah kaki sudut. Dan RQ juga kaki sudut. Jadi kaki sudutnya ada dua. Ya, jadi kakinya yang membentuk sudut itu. Ya, baik, kita lanjut. Pengukuran sudut dengan satuan baku. Nah, untuk mengukur sudut, kakak harus punya yang namanya busur derajat. Busur derajat ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah titik pusat busur derajat. Yang ini. Ya, coba perhatikan busur kakak masing-masing. Ini namanya titik pusat. Kemudian ada yang disebut dengan ini, garis ini nih. Garis yang memanjang, garis horizontal ya. Nah, ini disebutnya garis alas busur derajat. Ya, kemudian ada juga yang namanya skala luar. Nah, ini skala luar yang di luar. Jadi kalau kita pakai skala luar, lihat angkanya yang luar juga. Jangan sampai lihat yang dalam. Ya, demikian juga sebaliknya. Ada yang namanya skala dalam. Jadi kalau kita lihatnya skala dalam, maka skala dalam yang kita pakai. Ya, gimana sih Pak? Nggak ngerti. Contohnya begini. Nah, kita akan mengukur sudut ini. Kita tahu semua bahwa ini adalah sepertinya kalau dilihat sekilas, ini namanya sudut siku-siku. Berarti sudutnya 90 derajat. Selama ini kakak taunya 90 derajat itu diberitahu oleh orang. Oh ini 90 derajat, tapi tanpa tahu bagaimana cara mengukurnya. Nah sekarang kita akan ukur, betul nggak? Itu 90 derajat. Perhatikan, ini ada sebuah busur, busurnya kita geser. Nah, usahakan ininya tepat di tengah-tengah, kemudian satu garisnya berada di garis yang ini. Ya, harus sejajar, harus apa tadi namanya? Berhimpit. Berhimpit. Nah, ini menunjukkan nolnya ke sini. Berarti skala dalam yang dipakai. Artinya yang kita lihat adalah skala dalam. Nah, terus naik ke atas dan yang satu lagi mengarah ke sini. Oh, jadi besar sudutnya adalah 90 derajat. Mengerti? Oke, sekali lagi. Ada sudut. Kita siapkan busur, kita geser. Nah, sudah mulai tepat, kurang lebih seperti inilah ya. Ininya ada tepat di tengah dan satu garisnya mengarah ke salah satu sisi yang ada di sini, alas busurnya. Ya, dan ini nolnya menunjukkan ke skala luar, berarti angka luar yang kita pakai. Ini 0 dan yang ini 70. Ingat skala luar. Oh, jadi besar sudutnya adalah 70 derajat. Oke, paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis sudut itu ada yang namanya sudut lancip, ya, 0 sampai 90 derajat. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya sudut siku-siku, ya, bentuknya seperti ini. Ya, 90 derajat. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul 90 sampai 180 derajat. Dan terakhir ada yang namanya sudut lurus. Ya, ada sedikit tambahan. Ada satu lagi yang dinamakan Paus tulis di sini ya. Ada yang namanya sudut refleks ya. Sudut refleks ya. Sudut refleks.
Ya, sudut refleks. Pak Us tulis ya. Sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya antara 180 sampai 360 derajat. Ya, 180 derajat sampai 360 derajat. Ya, ini. Bentuknya yang mana sih, Pak? Bentuk sudut refleks itu sebetulnya ini. Ini sudut refleks. Ya, ini sudut refleks. Kalau ini sudut apa namanya? Sudut lancip. Nah, sudut refleks ini sudut yang belakangnya. Berarti ini refleksnya yang ini. Dan ini refleksnya yang ini. Dan ini refleksnya berarti sama kalau ini ya, bolak-balik. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, baik. Sampai sini paham? Ya, jadi ada yang terakhir adalah sudut refleks. Ya, oke, baik. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oh, maaf. Kita hapus dulu. Karena tidak dihapus, nanti ada di halaman sebelah. Ya, kita hapus dulu. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu apa ya? Pengukuran sudut pada bangun datar. Nah, sekarang pertama kita akan mengukur sudut segitiga dulu. Kita akan ukur sudut yang ini ya. Ini. Nah, ini dia. Berarti jelas besar sudutnya adalah 90 derajat. Nolnya ke skala dalam. Berarti skala dalam yang kita lihat. Oke. Kemudian kita akan ukur sudut yang ini. Ya. Berapa sudutnya? Ingat, arahnya ke sini berarti yang luar ya. Berarti 50 derajat. Dan yang terakhir seperti ini. Nolnya ke sini berarti 40 derajat. Ya, baik. Nah, dalam segitiga itu, kalau kita jumlahkan sudut-sudutnya, pasti akan mendapatkan jawaban 180. Semua segitiga, kalau kita jumlahkan sudut-sudutnya, akan berjumlah 180 derajat. Kita lihat, 90 tambah 50 tambah 40 sama dengan 180 derajat. Ya, oke. Nah, kita akan coba berlatih lagi menghitung besar sudut yang ini. Pertama, kita akan hitung sudut yang ini dulu ya, yang atas ini. Ya, berapa sudutnya? Ingat, arahnya ke sini berarti nolnya yang bawah atau dalam berarti 80 derajat. Kemudian yang ini 50 derajat ya, 50 derajat. Oke. Nah, yang terakhir, tanpa menghitung dengan busur derajat sebetulnya bisa, yaitu dengan cara seperti tadi. 180, kita kurangi 80, kemudian kurangi 50, dan jawabannya 50. Pasti ini adalah 50 derajat. Ya, pasti ini 50 derajat. Mari kita buktikan. Ya, betul ya, 50 derajat. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Us akan menunjukkan cara-cara menghitung sudut yang salah ya. Pak Us keluar dulu. Oke, Pak Us keluar dulu. Ini yang ini ya. Baik. Nih, cara menghitung sudut yang salah adalah seperti ini ya. Kalau yang benar itu begini. Ini yang benar. Jadi si busur derajatnya ada di tengah-tengah busur ini. Nah, ini salah. Walaupun ininya udah tepat di tengah, tapi ininya belum sejajar. Jadi harus kita sejajarkan. Kurang lebih seperti ini. Dan ininya disatukan lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Atau bisa juga kita ambil yang sebelah sini. Kita ambil sebelah sini. Wah, ininya belum pas. Harus kita geser sedikit. Ya, nah itu dia. Ya, kurang lebih sama. Mau di bawah, mau di atas, sama. Pak, yang salah seperti apa? Yang salah itu seperti ini. Kalau ini, tempatnya udah betul. Tempatnya sudah betul. Berada di tengah-tengah. Kemudian, maaf, Pak Us geser dulu sedikit. Maaf, Pak Us geser sedikit. Susah ya gesernya. Loncat-loncat terus nih. Ya, ini kita geser turunkan sedikit, kemudian aduh kok nggak mau ya, nggak mau, aduh tidak mau ya, atau di sini aja deh,
Nah, ini yang salah. Yang salah seperti ini. Ya, yang salah seperti ini. Nah, ini adalah cara mengukur sudut yang kurang tepat karena terbalik. Harusnya yang ada di sini, angka-angka ini ada di dalam sini. Ya, atau bisa juga seperti tadi. Ya, jadi hati-hati pada saat kita mengukur besar sudut. Harus tepat, ya. Oke, demikian penjelasan dari Pak Uus. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Uus pamit dengan sebuah pantun. Dari tadi pantunnya udah keluar tapi tidak ini ya. Atap rumah banyak yang bocor, cakep. Lantai pun semakin semua basah. Tetap semangat saat belajar, meski kita berada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.